Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Roli. Saya di sini berperan sebagai perawat. Dan saya Saifullah berperan sebagai pasien. Nah, di sini kita akan melakukan role play tentang halusinasi pendengaran. Baik, kita langsung saja. Pagi, Pak. Pagi, Sus. Pak, perkenalkan, Pak, nama saya Ibnu Roli. Saya yang jaga hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, nama Bapak siapa ya, Pak ya? Nama saya Saifullah. Biasanya dipanggilnya apa, Pak? Saya senang dipanggil Apple. Baik. Jadi, Pak, saya di sini kita akan berbicara. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak mau? Boleh. Nah, baik, Pak. Perasaan Bapak hari ini bagaimana, Pak ya? Alhamdulillah. Bagaimana, Pak, tidurnya malam ini? Ada kendala atau tidak, Pak? Semalam saya tidak bisa tidur karena ada yang ngebisikin saya, dan ada suara-suara yang ngajak saya buat bunuh orang. Nah, kalau begitu, apakah Bapak keberatan berbicara bersama saya? Enggak, Sus. Nah, bagaimana, Pak, kalau kita berbicara tentang suara yang Bapak dengar itu tetapi tidak ada wujudnya? Boleh. Nah, kita berbicara waktunya kurang lebih dari 10 menit. Baik, Pak, sebaiknya kita berbicaranya agar Bapak nyaman di mana, Pak ya? Boleh di sini saja. Apakah Bapak mendengar suara yang tidak berwujud, Pak? Iya. Apa yang dikatakan suara itu, Pak? Jadi ketika saya sendiri, kadang ada suara tuh yang ngajak saya buat ngebunuh orang, suruh ngacak-ngacak alat-alat yang ada di samping saya, kayak gitu, Sus. Emang apa yang dikatakan suara itu, Pak? Itu suruh ngebunuh orang, jadi sayanya takut gitu, kesel. Bagaimana, Pak? Kapan Bapak mendengar suara tersebut, Pak? Itu biasanya suara-suara itu timbul terkadang saya kalau lagi sendirian gitu, lagi tiduran di kamar. Dalam sehari bisa berapa kali tuh, Pak, suara itu muncul? Kurang lebih 2-3 kali kayaknya. Perasaan Bapak bagaimana, Pak? Kalau pas suara itu muncul, perasaan Bapak? Saya takut karena saya nggak mau ngebunuh orang. Oh, jadi itu yang merasa Bapak ketakutan tersebut, suara itu. Iya, Sus. Nah, baik, Pak, di sini ada 4 cara yang bisa mencegah suara itu tidak muncul lagi, Pak ya. Yang pertama yaitu menghardik, ya, Pak ya. Yang kedua, berbicara dengan orang lain. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan yang sudah terjadwal, dan yang keempat minum obat secara teratur, Pak. Nah, yang pertama itu saya akan mengajarkan tentang menghardik, Pak ya. Yaitu agar suara itu tidak terdengar lagi di telinga Bapak ya. Jadi Bapak mengatakan kepada diri Bapak kalau suara itu tidak ada, Pak. Nah, Bapak sekarang bisa mencontohkan, Pak, gimana? Jadi kalau ada suara itu muncul, saya bicara kayak gini. Saya tidak mau mendengar suara itu palsu, suara itu bohong. Itu lakuin itu sampai suara itu nggak nongol-nongol lagi, Sus. Sus. Nah, Pak, sekarang kita simpulkan, Pak ya, pembicaraan yang tadi. Coba Bapak ulangi lagi yang udah kita contohkan tadi, Pak. Jadi gini, kalau misalkan ada suara itu timbul, saya ngomong, saya tidak mendengar, suara itu bohong, suara itu palsu. Lakuin sampai suara itu tidak muncul lagi. Nah, Pak, jika suara itu muncul lagi, Bapak
harus mencoba lagi Pak ya, kayak tadi Pak ya. Nah, baik Oke. Pak. Bapak gimana besok kita ngobrol lagi kayak kayak begini Pak ya? Eh, yaitu kita akan mengobrolkan tentang caranya berbicara dengan orang lain dan agar suara itu tidak muncul lagi Pak ya. Kira-kira kapan Pak besok kita bisa memulainya lagi? Boleh besok jam 8-an lah. Oke. Kira-kira tempatnya yang dapat nyaman di mana Pak ya? Besok kita keluar deh ke taman. Oh, baik Pak. Mungkin itu saja ya. Kita sampai jumpa besok lagi Pak ya. Ya, terima kasih Sus. Assalamualaikum. Salam.